Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah Pak, sehat selalu Pak. Alhamdulillah sehat. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita membaca doa yang dipimpin oleh Nak Mega. Baik Pak. Baik teman-teman, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dan saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih pada anak Mega yang telah membawakan doa. Dari pembelajaran hari ini, ada yang tahu apa materi pembelajaran hari ini? Anak-anak. Pelepasan dan perubahan harta Pak. Bagus, pinter. Materi pembelajaran hari ini pelepasan dan perubahan harta. Yang pertama itu adalah tentang nafkah, pengertian nafkah. Lafaz an-nafkah itu diambil dari lafaz al-infaq yang memiliki arti mengeluarkan. Dalam bahasa Arab, lafaz infak tidak digunakan kecuali menunjukkan suatu hal yang menunjukkan akan sesuatu kebaikan. Ada yang di sini anak-anak tadi pagi yang udah berinfak? Belum Pak. Alhamdulillah, saya infak tiap subuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Nak Marcel bagus. Nak lain kali mana tahu sebelum sholat subuh infak di dekat masjid di rumahnya, dekat rumahnya. Kemudian di sini kita ada sebab-sebab nafkah. Pertama itu adalah hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan ini meliputi nafkah dari orang tua atau anak dari jalur keluarga yang wajib diberikan kepada anak-anaknya atau orang tuanya. Selanjutnya hubungan kepemilikan. Hubungan kepemilikan ini meliputi nafkah dari syahid atau kepemilikan hamba sahaya yang wajib diberikan kepada para budak dan hewan peliharaannya. Yang ketiga ini hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan ini meliputi nafkah dari sang suami yang wajib diberikan kepada istrinya. Contohnya gimana, Pak? Contohnya Bapak lah ini kan sudah berumah tangga. Jadi Bapak wajib memberikan nafkah kepada istri Bapak, begitu. Selanjutnya itu adalah besarnya nafkah. Besarnya nafkah itu sesuai dengan keadaan sang pemberi dan memandang juga terhadap keadaan sekitar. Jadi sesuai kantong lah ya. Kalau kantong kalian cuma ada 100.000, jadi infakkanlah lah atau berapa gitu kan. 50 kalau bisa, 50.000 ya. Besok nggak makan jadinya kan. Janganlah, yang penting kita setiap harinya berinfak sesuai dengan kantong kita, keadaan kita. Selanjutnya itu ada hibah. Ada yang tahu pengertian hibah ini apa? Nak Lail, apa pengertian hibah itu dan hukumnya?
Baik Pak, hibah itu adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang, Pak. Bagus. Nah, itu tadi hibah. Akad pemberian harta milik seseorang pada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayangnya. Nah, di sini firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat 177 yang akan dibacakan Na'afu. Saya persilakan Na'afu untuk membacanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب, yang artinya dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-peminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Bagus, Na'afu. Itulah tadi Allah berfirman yang artinya dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Selanjutnya itu adalah rukun dan syarat hibah. Adapun rukun dan syarat hibah. Pertama itu pemberi hibah. Pemberi hibah ini adalah sudah baligh, dilakukan atas dasar kemauan sendiri. Dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang. Yang kedua, penerima hibah. Yang ketiga, barang yang dihibahkan. Yang keempat adalah akad ijab kabul. Misalnya si penerima menyatakan saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu. Si penerima menjawab, ya saya terima pemberian saudara. Gitu. Ini seperti ijab kabul ini seperti kita menikah lah nantinya yang akan datang. Selanjutnya itu macam-macam hibah. Hibah dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama hibah barang. Apa itu hibah barang? Hibah yang memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut. Yang kedua, hibah manfaat. Hibah manfaat ini memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan. Namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu atau hibah mujahalah dan hibah seumur hidup al-umuri. Hibah muajalah ini dapat juga dikategorikan atau pinjaman. Karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan dimanfaatnya harus dikembalikan. Begitu ya. Contohnya gimana Pak hibah muajalah nih? Seperti Na'afu meminjam motor Bapak lah ya kan. Na'afu mau pergi ke sekolah. Tapi nggak ada kendaraan, jadi Bapak pinjamkan lah. Tapi ada batas waktunya, ada jangka waktunya. Dan harus dikembalikan, jangan digelapkan ya Na'afu ya. Kadang-kadang ini kadang mau digelapkan ini, bahaya kita. Selanjutnya itu adalah mencabut hibah. Jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibahnya orang tua terhadap anaknya. Hibah yang dapat dicabut diantaranya hibah orang tua atau bapak terhadap anaknya. Yang kedua, bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya.
yang menerima hibah. Yang ketiga, apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitrah dari pihak lainnya. Jadi itu hibah yang dicabut, yang tidak diharamkan. Selanjutnya beberapa masalah mengenai hibah. Yang pertama, pemberian orang sakit yang hampir meninggal. Hukumnya adalah seperti wasiat, yaitu penerima harus bukan ahli warisnya dan jumlah tidak lebih dari 1/3 harta. Yang kedua, pengusahaan orang tua atas hibah anaknya. Atau jumhur ulama berpendapat bahwa seorang bapak boleh menguasai barang yang dihibahkan kepada anaknya yang masih kecil, dan dalam perwaliannya atau kepada anak yang sudah dewasa tetapi lama akalnya, berpendapat ini didasari pada kebolehan meminta kembali hibahnya seseorang kepada anaknya. Selanjutnya, hikmah dari hibah ini menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. Kedua, menumbuhkan sikap tolong menolong. Yang ketiga, dapat mempererat tali silaturahmi. Yang kelima, menghindarkan diri dari berbagai malapetaka. Baik, selanjutnya itu materi sedekah dan hadiah. Pengertian dan sedekah. Sedekah dan hadiah dapat. Sedekah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridha Allah. Sedangkan hadiah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Contohnya gimana, Pak? Sedekah. Contohnya kita memberikan makanan ke anak-anak terlantar atau di lampu-lampu merah. Begitu, itu sedekah namanya. Hadiah ini gimana, Pak? Hadiah itu kita ketika ada teman kita, hadiah ini contohnya dia berprestasi di bidang pencaksilat. Misalnya Na'afu juara tingkat nasional. Jadi mendapatkan hadiah berupa 1 juta. Itu dihalalkan. Selanjutnya, hukum sedekah dan hadiah ini. Hukum sedekah adalah sunnah. Hukum hadiah adalah mubah, artinya boleh saja dilakukan dan boleh ditinggalkan. Begitu. Perbedaan antara sedekah dan hadiah. Sedekah ditunjukkan kepada orang terlantar, sedangkan hadiah ditunjukkan kepada orang yang berprestasi. Yang tadi Bapak jelaskan yang pertama tadi. Selanjutnya, sedekah untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan, penghargaan pada orang yang dihormati. Begitu. Sedekah adalah wajib dikeluarkan jika keadaan menghendaki, sedangkan hadiah hukumnya mubah, boleh saja. Syarat-syarat sedekah dan hadiah. Yang pertama, orang yang memberikan sedekah atau hadiah itu sehat akalnya dan tidak dibawa perwalian orang lain. Orang gila, anak-anak, orang yang kurang sehat jiwanya seperti pemboros, tidak sehat sedekah dan hadiahnya. Tidak sah sedekah dan hadiahnya. Yang kedua, penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar. Yang ketiga, penerima sedekah atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki. Jadi sedekah atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan atau tidak sah. Penerima sedekah atau hadiah haruslah
orang yang berhak memiliki. Jadi sodako atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah. Begitu. Terakhir, barang yang disedekahkan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya. Jangan hadiah sampah kayak kemarin tuh viral kan. Bersedekah dia. Sedekahnya itu apa isinya? Sampah. Itu nggak boleh. Diharamkan itu ya. Tidak boleh. Ngeprank itu nggak boleh ya. Kecuali dia harus bermanfaat isinya. Selanjutnya itu rukun sodako dan hadiah. Pemberi sodako atau hadiah. Yang kedua, penerima sodako atau hadiah. 3, ijab dan kabul, artinya pemberi menyatakan memberikan dan penerima menyatakan suka. Begitu. Itu ijab kabulnya. Ini yang terakhir, barang atau benda yang disedekahkan atau dihadiahkan. Selanjutnya hikmah sodako dan hadiah. Hikmahnya itu menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, dapat menghindarkan dari berbagai bencana, akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak yang sering bersedekah, apalagi waktu sholat subuh di masjid, jadi bersedekah setiap hari, itu akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah hadiah menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang. Kedua, menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian. Ya ini dia menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang. Misalnya anak lail sering memberikan hadiah kepada Nak Mega waktu ulang tahun. Nah itu dia menimbulkan kasih sayang. Menghilangkan tipu daya atau sifat kedengkian. Kadang kan kita nggak tahu ya kan. Baik, yang terakhir itu adalah wakaf. Apa itu wakaf? Anak-anak Bapak ada yang tahu? Nggak ada ya. Wakaf itu menurut bahasa menahan, sedangkan menurut istilah wakaf yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum wakaf itu adalah sunnah ya anak-anak. Rukun wakaf. Yang pertama, orang yang memberikan wakaf. Atau wakif, orang yang menerima wakaf atau mauquf lahu. Yang ketiga, barang yang diwakafkan, mauquf. Dan terakhir, ikrar penyerahan atau akad, begitu. Syarat wakaf. Pertama itu orang yang memberikan wakaf berhak atas pembuatan itu dan atas dasar kehendaknya sendiri. Orang yang menerima wakaf jelas baik berupa organisasi atau perorangan. Yang ketiga, barang yang diwakafkan berwujud nyata dan diserahkan. Terakhir, jelas ikrarnya dan penyerahannya. Lebih baik itu tertulis dalam akte notaris sehingga jelas dan tidak akan menimbulkan masalah dari pihak keluarga yang memberikan wakaf. Apa itu macam-macam wakaf, Pak? Ada 2 macam wakaf ini, yaitu wakaf ahli atau wakaf khusus dan wakaf khairi, wakaf untuk umum. Gitu. Apa itu wakaf khusus? Wakaf khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik dari ikatan keluarga atau tidak. Misalnya, wakaf yang diberikan kepada seseorang tokoh masyarakat atau orang yang dihormati. Begitu. Wakaf khusus, wakaf umum yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Misalnya wakaf untuk masjid
pondok pesantren, dan madrasah. Itu dia tadi. Macam-macam wakaf ya, anak-anak Bapak. Perubahan benda wakaf. Adapun perubahan benda wakaf, menurut Imam Syafi'i, menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun, hukumnya tidak boleh. Bahkan terhadap wakaf khusus, wakaf ahli, sekalipun seperti wakaf bagi keturunan sendiri, sekalipun terdapat 1000 atau macam alasan untuk itu, sementara Imam Malik dan Imam Hanafi membolehkan mengganti semua bentuk barang wakaf kecuali masjid. Pengganti semua bentuk barang wakaf itu berlaku baik wakaf khusus atau umum, wakaf khairi, dengan ketentuan yang pertama apabila wakaf masyarakat. Dua, barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna. Yang ketiga apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Yang terakhir, agar lebih berdaya guna harta yang diwakafkan. Itu dia. Baik, ini yang terakhir itu adalah hikmah dari wakaf. Hikmah dari wakaf ini, yang pertama, menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain. Kedua, menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syariat Islam dan keunggulan kaum muslimin. Tiga, memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal, karena pahala wakaf akan terus mengalir sekalipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Seperti masjid. Banyak masjid-masjid diwakafkan. Di situ banyak pahalanya. Menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki itu fungsi sosial yang harus dikeluarkan. Itulah tadi hikmah dari mewakafkan. Hikmah dari wakaf. Baik. Anak-anak Bapak, itulah tadi pembelajaran tentang pelepasan dan perubahan harta. Ada di sini, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Pas. Saya, Pak. Apa itu, Nak Mega? Boleh nggak Pak ini bertanya? Boleh, Nak Mega. Jadi Pak, kalau misalnya memberi barang-barang yang haram gitu, boleh nggak Pak? Misalnya minuman keras kayak gitu Pak. Oh, tidak boleh anak-anak. Kita memberi itu seperti memberi hadiah juga lah, tadi sudah dijelaskan. Kita harus memberi yang bagus-bagus. Tidak boleh memberikan khamar itu atau alkohol. Itu diharamkan oleh Islam ya. Memberikan. Iya Pak. Memang alkohol itu kan membunuh kita. Membuat kita memabuk. Jadi itu tidak dibolehkan ya anak-anak. Baik, ada lagi yang ingin dipertanyakan? Pas Pak. Baik, terima kasih pada anak-anak Bapak semuanya. Maaf sebelumnya kita absen dulu ya. Iya absen Pak. dulu ya. Mega Pertiwi Silalahi. Hadir Pak. Lailatul Amalia. Hadir, Pak. Marcel. Hadir Pak. Muhammad Rofi Afu. Hadir Pak. Muhammad Alif Mubarak. Alpa, Pak. Aduh, udah 3 kali dia nggak hadir ya. Pelajaran Bapak. Tahu aja ya. Kak Laila kamu. Laila Frida. Aini. Izin, Pak, ada acara keluarga. Oh ya, baik.
Miftahur Rahman. Mana dia? Izin ya? Izin, Pak. Baik, anak-anak Bapak semuanya, terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran pada pagi hari ini tentang pelepasan dan perubahan harta yang Bapak sudah jelaskan. Semoga anak-anak Bapak dapat memahaminya dan dapat keberkahan dalam mempelajarinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yang akan dibawakan oleh Muhammad Ofiafu. Silakan. Sebelum kita menutup pelajaran, terlebih dahulu mari kita sama-sama membaca doa seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika. Amin. Baik, terima kasih kepada Nafu yang telah membawakan doa penutup dari pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari pembelajaran hari ini. Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Pada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.